kalau sampai sudah paham siklus dari penyakit menular ini, pandemi ini akan menyebar, maka sampean akan lebih mudah untuk melakukan antisipasi atau pencegahan. Jadi ingat, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang ini yang lagi tren beberapa bulan terakhir, yaitu tentang penyakit ayam. Di beberapa kasus di lokalan saya itu banyak yang rata habis, tidak menyisakan seekor pun ya, terkena aratan. Ada yang gumboro, ada yang berak hijau. Pokoknya intinya satu ekor kena, dua ekor kena, lama-lama habis satu kandang. Nah, ini sebenarnya fenomena bos. Hanya saja jadi faktornya itu ada dua sih ya. Faktor utamanya itu ada dua. Yang pertama itu dari intern atau lingkup atau lingkungan kandang sendiri. Nah, ini juga berpengaruh dari model dan cara sampean. Kalau sampean itu tipenya ya semaunya, ya hasil amonia tidak terkendali, kemudian sanitasi dan biosecurity tidak disiplin, pakan seadanya, yang terjadi akhirnya antibodi atau imun ayam turun, maka virus akan mudah menyerang. Artinya sumbernya berawal dari kandang sampean, yang nantinya juga dalam jangka waktu tertentu ini juga akan menyebar ke kandang orang lain. Nah, penyebab utama yang kedua yaitu penyebarannya dari luar. Penyebarannya dari luar boleh dari air, udara ya. Dan ini yang biasanya tipe-tipe penyakit seperti ini adalah aratan, gumboro, kemudian tetelo. Ini bersumber dari luar biasanya bos. Dan ini kasus ini terjadi di tahun lalu. Itu salah satu kandang dari sahabat baper dari Lampung ya, kalau nggak salah. Itu satu kandang kurang lebih 200 ekor, hanya menyisakan beberapa puluh ekor saja, kurang lebih 21 ekor kalau nggak salah pada waktu itu. Habis rata bos. Setiap hari harus menangani sekitar 6-7 ekor yang mati setiap hari, dan akhirnya lama-lama hanya menyisakan kurang lebih sekitar 21 ekor saja. Dan ini sebenarnya miris bos, miris sekali yang seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara menangani dan bagaimana cara mengenal atau kita memperhitungkan siklus kapan sih penyakit ayam yang dari luar ini ya. Siklus walaupun dipengaruhi oleh dua hal utama tadi, tetapi ada siklus sebenarnya bos. Kalau saya pelajari ya, ini berdasarkan pengalaman saya dan ini hanya opini saya. Kalau mungkin salah atau mungkin tidak sesuai dengan pendapat sampean, silahkan komen di bawah. Kalau menurut saya ini ada siklus tahunan sebenarnya. Jadi kalau saya pelajari dari pengalaman yang selama saya beternak ayam kampung, itu siklus penyakit virus yang menyebabkan gumboro, aratan dan lain sebagainya ini terlepas dari kandang ya, terlepas dari faktor pertama tadi, itu biasanya terjadi di bulan Maret, April, Mei. Mei itu sudah mulai agak reda ya. Kemudian nanti setelah beberapa bulan dia akan ada jeda, kemudian nanti akan berlanjut kembali di bulan Oktober, di bulan September, Oktober dan November, dan nanti akan bersisa sedikit mulai mereda di Desember. Memang di waktu-waktu itu di Indonesia, khususnya di daerah kita ini, memang cenderung curah hujan itu cukup tinggi, makanya penyakit virus itu akan mudah sekali berkembang biak dan mudah sekali menular. Makanya pelajari siklus ini bos, karena kalau sampai sudah paham siklus dari penyakit menular ini, pandemi ini akan menyebar, maka sampean akan lebih mudah untuk melakukan antisipasi atau pencegahan. Jadi ingat, yang pertama
Gelombang pertama itu di bulan Maret ya, Maret, April, Mei. Itu cenderung terjadinya di situ. Kalau kebanyakan kematian satu kandang atau rata dengan tanah, itu biasanya gelombang pertama Maret, April, Mei. Kemudian nanti akan dilanjut lagi di bulan September, Oktober, November. Nanti masih ada bersisa sedikit mulai mereda di bulan Desembernya. Nah, kalau sampai paham hitungannya, sampai jauh-jauh hari sudah bisa antisipasi. Nah, ini terus bagaimana cara mengantisipasi ini? Seumpamanya nih seperti saat-saat sekarang nih kan di bulan April ini cenderung boleh dibilang itu, kalau di daerah saya aja hampir setiap hari hujan. Ya, ini tanda-tandanya, Bos. Jadi pelajari tanda-tanda siklus pandemi virus yang mudah sekali menyerang. Ini saya berbicara dari luar kandang ya. Tetapi kalau sampean pandai melakukan pencegahan untuk di dalam area lingkungan kandang sampean, insya Allah tetap aman saja. Tetapi kalau sampean tahu siklusnya, minimal sampean akan lebih memperketat pencegahannya ya. Apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama itu selalu saya katakan, semprot kandang, semprot desinfektan berupa cuka untuk membunuh 90 bakteri itu akan mati, 90% akan mati terkena cuka. Takarannya lihat video berikutnya, Bos, atau komen di bawah. Kemudian yang kedua, dengan pemutih pakaian, sampean bisa lakukan ini sebulan 2 kali ya. Kalau cuka sampean lakukan penyemprotannya, kalau saya biasanya per 3 hari tergantung curah hujan. Biasanya kalau sudah selesai hujan malam nih, paginya saya biasanya semprot atau sorenya. Kemudian semprot probiotik untuk menekan amonia ya. Semprot probiotik, sampean boleh gunakan E4, SOC atau Nitrobacter TJ, silahkan. Dengan takaran sampean lebihkan kalau di musim-musim hujan seperti ini ya. Ini contoh nih, Bos, ini kan lembab nih. Ini kalau dibiarkan ini akan memicu amonia, dan ini akan membuat ayam kita mudah sekali ngorok kalau begini ya. Kemudian selanjutnya yang harus sampean lakukan adalah seperti ini, Bos. Fumigasi atau pengasapan. Sampean lakukan ini minimal 2 kali sehari, tiap jam 9 pagi dan jam 6 sore hari ya. Lakukan ini secara rutin. Ini sebenarnya banyak sekali yang berpendapat bahwa ini yang menyebabkan ayam cekrek ya. Saya sampai hari ini ayam saya tuh nggak ada yang cekrek gara-gara fumigasi pengasapan ini, Bos. Sama sekali nggak ada. Dan ini kalau saya ngasih garansi gimana ininya ya. Yang jelas pokoknya intinya aman dah. Ya aman. Sampean lakukan 2 kali sehari dah. Kalau sampean tidak mau virus dari luar itu menghampiri kandang sampean, lakukan ini tiap jam 9 pagi hari dan jam 6 sore. Berapa lama? Selama minimal 2 jam durasinya ya. Apa tadi? Yang pertama semprot, kemudian yang kedua fumigasi, yang ketiga sampean perkuat dengan jamu-jamuan. Ini mentok saya saja saya beri jamu-jamuan tuh, Bos. Tuh, kita lihat satu-satu ya. Tuh di sana jamu-jamuan. Kalau untuk komposisi dan bahannya silahkan simak video-video sebelumnya, Bos. Saya nggak perlu bahas di sini karena di sini kita bahas secara umum saja. Tuh ya. Karena kalau imun ayam sampean itu lemah, sampean sulit untuk mencegah penyakit itu masuk. Dan semua ayam saya di musim-musim hujan seperti ini pasti saya perkuat jamuan itu setiap hari, Bos. Ya, jamu-jamuan udah, semprot kandang udah. Kemudian sampean jangan lupa bila ada genangan air seperti ini saya belum sempat aja nih, Bos. Ini harus ditimbun, Bos. Kalau bisa itu pastikan kandang itu selalu dalam kondisi seperti ini, kering dan bersih. Artinya kalaupun hujan malamnya minimal itu dia seperti ini. Besoknya itu kena matahari, walaupun nggak ada matahari ya, tapi dia bisa kering seperti ini. Jangan sampai menggenang seperti ini ya. Secepatnya diantisipasi. Kenapa? Karena itu mudah sekali terkena amonia, memicu amonia, Bos. Jadi semoga nanti setelah melihat video ini sampean akan lebih berhati-hati lagi dalam menangani penyakit. Jadi kan itu kan sayang, Bos, kalau seumpamanya ini sampean udah setengah mati, pelihara susah-susah, sudah banyak ya, pelihara dari sepasang 2 pasang, setelah banyak akhirnya harus rata dengan tanah.
harus mati semua cuman gara-gara sekali serang ya penyakit ya. Jadi lakukan pencegahan sejak dini. Pencegahan itu sebenarnya nggak susah bos. Sampean jangan dulu tunggu ayam sampean itu sakit baru sampean lakukan pengobatan, itu keliru sebenarnya. Makanya jujur saja, kalau ada rekan peternak atau sahabat baper yang japri atau mungkin komen di video di bawah ya, atau komen di video-video YouTube yang tanya, penyakit ayam saya kena ini, obatnya apa, cara mengatasinya gimana? Sebenarnya saya tuh agak bingung jawabnya bos. Kenapa? Karena selama ini jujur saja saya jarang sekali melakukan pengobatan. Kenapa? Karena ya alhamdulillah sih sampai sejauh ini ayam saya sih sehat-sehat saja ya. Ini kemarin ada yang teman ayamnya kena senot, udah boleh dikata udah hidup segan mati nggak mau. Saya cuman rawatnya dengan jamuan aja bos. Walaupun matanya cacat, tapi alhamdulillah sembuh. Tuh matanya udah cacat sebelah, tapi sembuh. Ini dari teman ya, sembuh dan malah gemuk sekarang. Tuh malah gemuk. Wah itu bos, sekarang malah sehat, sampai lihat sendiri. Jadi intinya itu kembali ke imun ayam. Kalau imun ayam sampean itu kuat, sampean perkuat dengan jamu-jamuan, dengan vitamin, ya insya Allah aman bos. Ya insya Allah aman. Terus pertanyaannya gimana kalau pas tidak musim hujan? Kalau tidak pas musim hujan, sampean boleh berinya per 2 hari atau per 3 hari sekali. Tujuannya untuk menjaga nafsu makannya, untuk menjaga nafsu makannya tetap bagus, kemudian imunnya tetap terjaga, antibodinya tetap terbangun ya. Sampean tetap jaga per 2 hari atau 3 hari sekali. Walaupun sampean nggak perlu pakai vitamin pabrikan, ya nggak perlu. Saya DOC saya cuma modal jamu aja, aman. Terus kemarin sempat ada pertanyaan gini, apakah jamu-jamuan ini berpengaruh pada telur? Jadi saya jawab sekarang bos ya, jamu-jamuan ini tidak sama sekali berpengaruh pada produksi telur, karena terbukti sampai hari ini indukan-indukan saya masih tetap produktif, walaupun hampir setiap hari selalu saya beri jamu-jamuan. Nah ini pejantannya lagi ngajarin indukannya untuk naik bertelur, karena ini baru dipindah ini bos ya. Indukan saya walaupun setiap hari minum jamu ya tetap produksi telurnya tetap lancar, bahkan mentok saya aja ya. Terus tingkat fertilnya juga cukup bagus sih kalau menurut saya, karena bisa dapat 90 sampai 95% tingkat fertilnya, tergantung dari keberhasilan mesin tetas ya. Mungkin next nanti kita akan bahas bagaimana memaksimalkan fertilitas telur ya. Untuk kali ini lakukan pencegahan sejak dini, jangan melakukan jangan mengobati tetapi mengabaikan pencegahan. Kemudian yang kedua, pelajari siklusnya, karena ini bos siklus tahunan. Itu opini saya dan apa yang sudah saya alami dan apa yang dialami oleh teman-teman yang konsultasi atau bertanya ke saya, umumnya terjadi di bulan-bulan itu. Ada siklus tahunan bos. Tetapi terlepas dari siklus tahunan ini, sampean tetap mutlak harus melakukan pencegahan di kandang sampean sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi sumbernya nanti berasal dari kandang sampean. Terus yang ketiga, tetap disiplin menerapkan sanitasi dan biosecurity, termasuk ini. Ini jangan diremehkan bos. Oke, itu saja dari Bakal Peternak kali ini. Semoga terus bisa menginspirasi dan memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Berawal dari sepasang bisa jadi ratusan bahkan ribuan bos, asal kuncinya satu, sampean tekun. Oke bos, sekian dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu. Salam sukses.